Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat di channel Rida TV ini? Udah lama banget nggak ketemu kita di sini. Udah saya lihat postingan terakhir itu 7 bulan yang lalu. Jadi setelah 7 bulan lalu saya posting, saya baru posting lagi hari ini. Dan senang banget sih udah bisa kembali ke YouTube setelah lama saya tinggalkan. Dan semoga mulai hari ini dan kedepannya saya bisa istiqomah memberikan manfaat lah, mudah-mudahan melalui channel ini ada banyak hal yang akan saya akan sharingkan. Tapi sebelum saya sharing apapun di YouTube ini, saya sempat sih memikirkan konten apa ya mau saya sharing kepada teman-teman. Mau bahas politik kayaknya ketinggian juga, mau bahas konten-konten misalnya kuliner juga saya nggak terlalu jago masak. Nah ya saya berpikir, saya lihat postingan-postingan di YouTube saya, yang paling tinggi sih memang tentang Muhammadiyah, karena basically saya kader Muhammadiyah dan lingkaran saya atau circle saya itu banyak dari Muhammadiyah. Nah oleh karena itu saya akan sharing banyak hal pada kesempatan kali ini seputar Muhammadiyah dan juga organisasi otonomnya. Nah, jadi mudah-mudahan channel ini ada manfaatnya terutama untuk adik-adik di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu yang akan saya sharingkan. Mungkin tahap-tahap awalnya itu seputar ya bagaimana hal simpel lah di organisasi. Ya mungkin kalian butuh mentoring atau wawasan baru atau ilmu baru untuk memajukan atau meningkatkan kapasitas organisasi teman-teman semua di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya akan share tentang bagaimana agar organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah kita bisa maju di sisi keterkenalannya. Nah, oke. Jadi saya juga memohon doa dari teman-teman agar saya diberikan keistiqomahan biar bisa upload terus, tetap istiqomah, syukur-syukur kalau bisa setiap hari, biar algoritma YouTube itu melihat juga channel ini kan, dan bisa terus bertambah subscribersnya. Dan bagi yang belum subscribe, saya mohon biar di subscribe juga, biar channel ini bisa semakin berkualitas, bisa semakin banyak yang nonton, dan juga bisa diperhitungkan lah ya. Jadi mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih untuk saya dan teman-teman semua. Oke, itu aja dulu, dan masuk ke materi atau seri yang pertama, yaitu bagaimana memajukan IPM. IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bagi penonton saya yang belum tahu, IPM sendiri itu adalah organisasi yang tempat saya belajar, banyak sekali saya belajar di situ. Bahkan bisa saya bilang kerjaan atau jaringan, bahkan jodoh pun, seandainya bukan karena Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya tidak mendapatkan itu semua. Ya sudah, tentunya pasti itu sudah qadarullah, Allah yang menakdirkan, semua itu tidak lepas dari peran Allah Subhanahu wa taala. Cuma pastinya proses yang Allah berikan itu melalui organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi sebagai bentuk ucapan terima kasih, saya membuat video ini untuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari semua, yang pertama akan saya sharingkan ialah bagian pertama, bagaimana memajukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, terutama buat teman-teman semua yang mungkin baru saja menjadi ketua umum, pimpinan cabang, pimpinan daerah. Nah, pesan ini saya sharingkan untuk teman-teman semua, pimpinan cabang, pimpinan daerah, atau pimpinan wilayah lah sekalian. Kalau pimpinan ranting, ya itu kan kelasnya misalnya di sekolah, jadi udah mungkin dikenal lah kalau di sekolah. Tapi kalau bagi yang rantingnya di kelurahan, mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, menjadi seorang kader yang membuat Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau pimpinannya menjadi maju, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada beberapa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, cuma saya akan buat dia menjadi padat biar teman-teman juga tidak terlalu pusing mendengarkan banyak hal, apa aja nih yang harus saya lakuin. Jadi ada hal yang pertama mungkin yang perlu teman-teman lakukan selaku kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah, terutama sebagai pimpinan, yaitu bagaimana membuat IPM-nya bisa dikenal.
Dikenal maksud saya ialah menjadi bahan perbincangan orang-orang sekitar kalian. Sesimpel misalnya orang-orang tahu tentang Muhammadiyah, sebagaimana begitu juga lah orang tahu tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sekarang kan bisa kita ketahui bahwa orang bisa dikatakan tahu lah tentang Muhammadiyah. Siapa sih nggak kenal Muhammadiyah? Dia dikenal dengan, oh ada Masjid Muhammadiyah, ada sekolah Muhammadiyah. Orang semua tahu, meskipun mereka cuma sekedar tahu, ya kan. Begitu pula juga tentang IPM. Cukup langkah awalnya adalah bagaimana orang tahu dulu tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di luar apakah IPM itu bagaimana organisasinya, bentuknya seperti apa, tapi orang yang tahu dulu tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, dari situ akhirnya orang akan lebih dalam ingin tahu apa sih Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu. Tapi akan muncul pertanyaan bagaimana memperkenalkan atau membuat orang menjadi tahu tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di sini saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama ialah bagaimana kita menjadikan kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu berprestasi. Itu yang paling penting. Kader IPM itu menjadi kader yang berprestasi. Nah, teman-teman harus belajar, apalagi di organisasi kita itu ada ciri khas yang disebut sebagai 3T atau menjadi tagline malah dalam organisasi kita, itu tertib belajar, tertib organisasi, dan tertib ibadah. Jadi kita harus terkenal nih. Misal kita tunjukin lah kader IPM itu, saya selalu kader IPM rajin ke masjid, rajin beribadah. Jadi kita belajar dulu nih, selesaikan dengan diri kita. Oh, Ridho ya, Ridho yang mana sih? Oh, Ridho itu yang biasa ke masjid. Nah, itu tuh ciri khas yang pertama. Jadi kita dikenal dulu dari prestasi kita. Prestasi apa? Yang paling simpel adalah tentang ibadah. Jadi kalau di sekolah misalnya, Ridho itu siapa sih? Oh, Ridho itu yang kalau azan dia pasti ke masjid itu tuh orangnya tuh. Oh, yang nggak pernah ninggalin sholat. Oh, yang puasa Senin Kamis terus ya. Itu tuh Ridho tuh. Nah, akhirnya kan kita dikenal. Ketika kita dikenal seperti itu, orang akan cari tahu, kenapa sih bisa kayak gini? Kok kamu rajin banget ke masjid? Apa sih yang membuat kamu rajin ke masjid? Nah, orang akan menggali. Akhirnya ketika dia gali, pasti orang tuanya merekomendasikan agar anaknya berkenal dengan kita atau akrab sama kita. Nah, saat itulah kita bisa mengajak dia berikatan pelajar Muhammadiyah. Itu dari segi pribadinya kita. Itu dari segi prestasi ibadah kita. Selanjutnya prestasi-prestasi yang lain. Seandainya teman-teman bisa, malah bisa berprestasi di sekolah misalnya. Jadi memang nggak bisa kita pungkiri bahwa salah satu hal yang menjadi ciri khas kita adalah tertib belajar. Nah, di situ dilihat dari sisi prestasi. Kalau bisa ikut olimpiade, ada lomba, kita harus ikut lomba. Jangan, apalagi di era sekarang yang melalui media sosial banyak sekali lomba puisi, lomba ceramah, lomba karya tulis, banyak sekali. Kalau misalnya yang paling, carilah lomba-lomba yang mungkin di sekeliling teman-teman semua menjadi tolak ukur kekerenan seseorang. Di tempat teman-teman misalnya ada olimpiade, teman-teman ikut. Atau kalau keren-kerennya lagi, kalau ada lomba-lomba yang ditampilkan di TV, nah itu lebih keren lagi. Nah, jadi menjadi ciri khas, siapa sih itu? Oh, akan dikenal. Misalnya kalau Ramadan ada lomba ceramah tingkat nasional, misalnya ada dai-dai atau serupanya. Nah, menjadi ciri khas itu penting. Menunjukkan diri kan teman-teman bahwa saya bisa berkompetisi. Kalau ada lomba modeling misalnya yang islami, kalian ikuti, biar orang kenal kalian dari prestasi kalian. Akhirnya orang kan cari tahu tuh, orang kan pasti akan kepo Instagram kita, apa media sosial kita. Nah, disitulah kita mengajak orang lain. Nah, itu salah satu cara membuat organisasi kita terkenal yang pertama. Jadi baik itu prestasi segi ibadah maupun prestasi segi akademik dan seni juga bisa, yang saya sebut tadi. Jadi kalau kita memajukan IPM, pribadi kita diupayakan agar prestasi atau dikenal. Nah, selanjutnya secara organisasi, buatlah kegiatan yang betul-betul bisa menjadikan
organisasi kita itu dikenal orang lain. Misalnya dari segi masanya kita mengundang banyak orang, misalnya kita adakan talk show, undang tokoh-tokoh yang dikenal banyak orang, misalnya Felix Xiao atau Natareza. Ya, jadi orang tahu pada umumnya. Jadi dari kegiatan itu orang datang karena melihat sosok yang diundang. Jadi dari situlah teman-teman bisa memperkenalkan, oh ini PM seperti ini, atau siapa aja yang di daerah itu yang viral, misalnya YouTuber ataupun selebgram, ya otomatis tapi tetap pada frame yang atau bingkian organisasi kita. Jangan sampai kita mengundang selebgram yang segi konten-kontennya tidak sesuai dengan hal-hal yang kita dakwahkan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya selebgram yang terkenal, baik itu kalau bisa memang dia terkenal karena spiritualnya ataupun karya-karyanya yang positif. Jangan cari selebgram yang suka beraktivitas yang di luar aktivitas organisasi kita. Nah, intinya seperti itu. Itu sih yang penting untuk di awal ini ya, buat teman-teman semua. Ketika ingin memajukan, simpel saya sebenarnya. Bagaimana yang pertama kita memperkenalkan diri kita sebagai seorang yang berprestasi. Baik itu ibadah, karena kalau ibadah kan lebih simpel ya, kita menantang diri kita, men-challenge untuk rajin sholat, apalagi kita kader. Jadi ibadah itu ya bukan hal yang sulit lah bagi kita. Rajin ke masjid itu bukan hal yang sulit bagi kita. Rajin sholat itu bukan yang sulit bagi kita, karena kita sudah terketuk lah pintu hatinya untuk rajin beribadah. Itulah ciri khas kita. Nah, yang kedua tadi bagaimana prestasi itu juga di sisi yang lain, di sisi akademik. Misalnya kita mengikuti kompetisi-kompetisi akademik, atau misalnya kayak olimpiade, atau mungkin lomba-lomba yang bahkan kalau bisa dapat mengundang kita ke Jakarta, ke ibu kota, event-event yang terkenal di lingkungan kita misalnya. Sehingga kita itu jadi perbincangan, keren banget ini, juara ini dia diundang ke luar negeri misalnya, dan bla bla bla, dia diundang ke Jakarta misalnya, kompetisi tingkat nasional. Nah, selanjutnya ialah buatlah kegiatan yang betul-betul mengundang banyak orang, nggak cuma komunitas kita aja. Misalnya mengundang OSIS kabupaten kita, atau mengundang pelajar-pelajar seprovinsi kita yang di luar organisasi kita. Itu yang penting. Dua hal itu aja tuh teman-teman, coba amalin. Buat event yang bisa membuat teman-teman dikenal, yang umum ya, jangan cuma di PM aja. Yang selanjutnya ialah bagaimana agar kita bisa dikenal oleh orang lain dari segi prestasi kita. Jadi teman-teman itu banget, itu dulu aja, gak usah ribet-ribet mikir macam-macam. Jadi buat event-event seperti itu, apalagi sekarang di era digital, teman-teman bisa buat apa aja. Jadi mulailah beraktivitas yang membuat organisasi kita dikenal dengan hal-hal yang positif. Terima kasih, mohon maaf ini kalau kurang maksimal di video yang baru ini. Doakan biar bisa saya posting terus setiap harinya. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman, di share kalau memang ini bermanfaat. Dan mari bareng-bareng kita saling mendoakan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, agar spirit ini bisa tertular, agar orang satu sama lain itu tidak malas-malasan, apalagi dalam kondisi yang sedang ada wabah corona atau COVID-19. Oke, itu aja. Assalamualaikum. Sebelum saya tutup dengan salam, ada semboyan juga di organisasi kita kan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.